untuk ini. Baik, sedikit ingin saya jelaskan karena ini materinya harusnya sudah saya sampaikan minggu-minggu yang lalu sebenarnya. Tapi karena beberapa hal akhirnya tidak tersampaikan dan ini saya sampaikan hari ini. Dan nanti setelah penjelasan sedikit ini kalian akan saya berikan pertanyaan dari Google Classroom. Silahkan diisi nanti setelah penjelasan sedikit ini. Dan waktunya juga nggak panjang, paling cuma sampai jam 9.30 untuk ngisinya. Habis itu masuk ke due date-nya ya. Baik, yang pakai audio dimatiin dulu aja. Di mute dulu nggak apa-apa. Karena kasihan yang lain nanti kena berisikannya ya. Apa? Si angket soal apa? Apa namanya? Kuesioner. Apa yang pemantauan? Abang nggak apa ide? Google Form. Google Form kan? Iya. Oh saya kita apa? Gue masalah belum punya. Ya. Yes. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini materi pengantar teknologi informasi ini harusnya sudah saya sampaikan dari kemarin, cuman karena waktunya tidak pas, akhirnya baru bisa tersampaikan sekarang. Baik, jadi ini tidak perlu saya sampaikan ini kemarin. Ini sebenarnya ada videonya tapi saya skip aja. Jadi ini adalah awal dari perkembangan teknologi komputer ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah komputer pertama kali ya. Jadi komputer pertama itu bentuknya dan ukurannya sebesar ini. Jadi kalau kalian sekarang sudah memegang smartphone yang ukurannya kecil yang bisa hanya dipegang oleh tangan, ya dulu komputer pertama itu ukurannya sebesar ini. Ya jadi satu ruangan gitu, satu kamar, dan ini kapasitasnya nggak bisa besar. Ya meskipun ukuran komputernya sebesar ini, tapi kapasitasnya sangat kecil sekali. Paling nyimpan satu foto udah habis space-nya, ya bisa dibayangkan. Karena memang dulu komputer tidak digunakan untuk urusan multimedia memang, tapi hanya untuk komputasi, untuk menghitungkan dan lain sebagainya. Sehingga dengan kapasitas segini masih cukup memadai ya. Ini gambaran teknologi zaman dulu ya. Kemudian berkembang komputer itu sekarang sudah kecil ya. Jadi sudah mulai dari yang ukurannya segini, dan saya yakin mungkin ada beberapa komputer yang kalian sudah tidak menemukan ya. Mungkin yang seperti ini ya saya rasa kalian sudah tidak melihat komputer seukuran seperti ini bentuknya. Kalau yang ini mungkin masih ada beberapa ya, apalagi yang ini ya. Dan sekarang sudah mulai ukurannya atau form factor-nya sudah mulai mengecil ya. Mulai dari laptop, kemudian ada netbook, kemudian sekarang tablet, dan yang sekarang kalian gunakan mungkin di smartphone ya. Kemudian apakah TV juga termasuk teknologi ya? Jadi jawabannya adalah ya, bahwa TV itu juga mengalami revolusi yang cukup signifikan ya. Jadi ada yang dulu bentuknya tabung atau kita nyebutinya sebagai monitor atau layar yang CRT. Kemudian yang sekarang berkembang bentuknya sudah sangat tipis sekali ya. Jadi sudah menggunakan LCD atau LED dan sebagainya. Kemudian ini adalah timeline atau milestones ya, milestone perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Ya, jadi dari masa prasejarah ya, sejak teknologi informasi itu sebenarnya menghitungnya tetap masih dari masa dulu. Artinya apa? Bahwa di situ ada transfer informasi, bentuknya mau seperti apapun. Jadi yang bentuk manual pun juga kita menyebutnya sebagai teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan komputer, tapi teknologi informasi dan komunikasi itu misalnya dalam sebuah masyarakat mereka mengakses informasi itu melalui rapat desa misalnya, atau ceramah kepala desanya, itu juga bagian dari penyebaran teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya. Tapi untuk kesininya bahwa
teknologi informasi komunikasi itu mulai berperan di bagian ini. Nggak usah dicoret-coret ya. Bentar, ini saya clear dulu. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa karena bukan saya yang nyoret-nyoret. Jadi ada timelinenya seperti ini, nanti kalian bisa pelajari ya. Dan materinya juga sudah saya berikan di Google Classroom. Tadi sudah saya upload. Silakan nanti bisa dicek ya. Sampai yang sekarang ya, kalian menggunakan teknologi informasi itu ya untuk misalnya seperti yang kalian gunakan sekarang, ada model untuk telekonferensi ya. Kalau dulu ya hanya berkomunikasi antar orang, antar perangkat ya, antar perangkat atau perangkat hanya satu yang digunakan seperti PC, jadi nggak bisa berkomunikasi kemana-mana. Tapi dengan jaringan internet sekarang, orang sudah bisa berkomunikasi jarak jauh ya, seperti yang kalian gunakan sekarang. Ini juga bagian dari perkembangan telekonferensi ya. Kemudian pengertian teknologi informasi itu sendiri seperti apa? Jadi secara bahasa, teknologi informasi itu atau teknologi ya berasal dari kata teknos dan logos ya. Jadi teknos dan logos itu pengertiannya suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, jadi teknologi itu adalah segala hal yang diciptakan atau yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi selama itu mempermudah pekerjaan manusia, itu disebut sebagai teknologi. Nah, teknologi itu sendiri adalah hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Ya, jadi teknologi itu tidak tiba-tiba muncul dengan sendirinya gitu, tapi itu berasal dari perkembangan-perkembangan berdasarkan dari pengembangan dari ilmu pengetahuan dasar ya. Makanya kalau kalian tahu misalnya teknologi komputer pun juga itu berasalnya dari teknologi adanya matematika, adanya teknik elektro dan sebagainya. Jadi teknologi komputer itu pun juga tidak hadir dengan sendirinya ya, tidak tiba-tiba muncul gitu. Seperti itu. Kemudian teknologi informasi itu seperti apa? Jadi teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan dan penyebaran informasi. Ya, jadi teknologi informasi itu kuncinya ada di sini, ya, ada pembentukan, ada penyimpanan dan ada penyebaran informasi. Jadi ada 3 tahap ini yang selalu ada dalam sebuah proses teknologi informasi. Jadi sama dengan misalnya kalian mendapatkan sebuah informasi, ya, itu adalah proses pembentukannya. Nah, begitu kalian membawa informasi itu adalah tahap penyimpanannya. Nah, begitu kalian ingin menyampaikan pesan itu kepada temannya, itu adalah penyebaran informasinya. Jadi ada tiga proses itu mesti ada. Jadi mulai dari pembentukan, ya pembentukan itu kalian mendapatkan informasi dari mana atau dari hasil pemikirannya, kemudian disimpan gitu informasi itu, kemudian setelah itu ingin diberikan kepada orang lain, itu adalah penyebaran informasi. Jadi di tahapannya seperti itu. Kemudian kenapa sih teknologi itu penting? Ya, teknologi informasi itu penting. Yang pertama karena adanya kompleksitas tugas manajemen. Ya, jadi kenapa teknologi informasi itu diperlukan ya karena ada kerumitan ya. Karena kalau misalnya diurus oleh manusia sendiri agak susah. Kemudian karena adanya pengaruh globalisasi, ya jadi dengan adanya pengaruh globalisasi, teknologi informasi kita perlukan ya. Kemudian perlunya respons time yang cepat ya. Jadi ini juga membawa angin segar bagi generasi milenial seperti kalian bahwa kalian pengen informasi itu cepat gitu. Jadi kalau misalnya nanya sesuatu ya pengennya cepat. Nah, karena memang teknologi sudah sampai seperti itu, nggak perlu misalnya seperti orang zaman dulu ketika ingin mengirim surat harus pakai burung merpati ya. Itu responnya sangat lama sekali. Jadi ngirim sekarang nggak tahu balasannya kapan. Kemudian yang tidak kalah penting, kita memerlukan teknologi informasi itu karena persaingan bisnis ya. Jadi semakin tinggi persaingannya, otomatis kita memerlukan teknologi-teknologi yang semakin canggih gitu. Artinya kalau misalnya lembaga pendidikan misalnya tidak menggunakan pembelajaran online ya otomatis itu juga akan tertinggal dengan lembaga pendidikan yang lain. Kemudian ada yang dikenal dengan sistem informasi. Ya, sistem informasi itu adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini juga sama. Jadi prosesnya ada penggunaan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi. Ya, jadi prosesnya ada yang seperti itu. Jadi
prosesnya hampir sama. Yang 3 tadi ya, tetap mengumpulkan informasi, tapi di sini ada tambah memproses ya. Jadi setelah data dikumpulkan kan tidak mentah data itu ada, tapi harus diproses dulu. Kira-kira yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kemudian data itu disimpan, kemudian dianalisis, dan kalau misalnya ingin disebarkan, ada penyebaran informasinya. Kemudian ada dalam sistem informasi ada yang disebut dengan data, atau yang disebut dengan informasi, ada yang disebut dengan pengetahuan. Ya perbedaannya adalah data itu ya data itu fakta mentah. Jadi tidak, data itu sebenarnya ya hanya kumpulan data-data saja tanpa ada makna sebenarnya awalnya. Cuman berkembang menjadi sebuah informasi, ya berkembang menjadi informasi ketika data yang telah diorganisir sehingga memberi arti. Ya, jadi misalnya data penjualan, ya data penjualan itu data penjualan saja gitu loh. Jadi nggak ada arti apa-apa selama data itu belum diorganisir. Misalnya kalau akan data penjualan itu akan menjadi informasi ketika si data ini dikumpulkan misalnya berdasarkan hari, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu itu diorganisir. Jadi ada data transaksi hari Senin, Selasa, Rabu itu sebagai informasi bahwa di hari Senin ada transaksi sekian itu sebagai informasi. Tetapi data itu nanti akan berkembang menjadi pengetahuan ketika informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran atau pemahaman. Ya, jadi ketika itu menjadi sebuah ingin diberikan arti, ya misalnya dengan data tadi informasi penjualan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu misalnya, itu kan muncul akan ada perbedaan. Misalnya hari Senin tinggi, hari Selasa rendah, hari Rabu tinggi lagi, hari Kamis misalnya dan sebagainya. Nah, di situ menjadi pengetahuan bahwa penjualan itu meningkat di hari Rabu misalnya. Ya, jadi kita bisa ada pengetahuan di situ sehingga itu menjadi pembelajaran bahwa oh kalau saya ingin berjualan berarti di hari Rabu saja. Ya, jadi bisa dibedakan ya antara data, informasi, dan pengetahuan. Kemudian ada yang disebut dengan sistem informasi yang berbasis komputer. Jadi sistem informasi yang ada di sini kemudian itu dikembangkan menjadi ada CBIS namanya, atau Computer Based Information System. Jadi sistem informasi berbasis komputer. Jadi informasi ini sistem informasi yang diproses menggunakan komputer ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian infrastruktur teknologi informasi itu ada setidaknya ada perangkat keras ya, perangkat keras seperti keyboard, mouse, speaker itu namanya perangkat keras. Kemudian ada yang disebut dengan perangkat lunak ya. Perangkat lunak ya software. Ya, jadi disebut perangkat lunak karena memang perangkat ini tidak terlihat tetapi digunakan. Kemudian infrastruktur yang lain nanti ada jaringan dan komunikasi ya. Kemudian ada basis data atau database, kemudian ada information management personel ya. Kemudian untuk arsitektur informasi nanti terkait dengan perencanaan terhadap kebutuhan informasi. Kemampuan sistem informasi yaitu dia dapat memproses transaksi dengan cepat dan akurat, kapasitas penyimpanan besar dan akses cepat ya untuk sekarang, tidak seperti komputer yang pertama tadi. Kemudian komunikasinya cepat dan lain sebagainya. Tujuan teknologi informasi yang jelas yaitu untuk memecahkan masalah, ya, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Ya, jadi dengan adanya teknologi informasi itu bisa memecahkan masalah kita. Contohnya yang seperti yang sekarang, untuk kuliah tatap muka kita tidak bisa lakukan, tapi dengan adanya teknologi informasi ya kita bisa kuliah melalui telekonferensi seperti ini. Ya, kemudian ini juga membuka kreativitas orang. Ya, misalnya kalau di dosen lain mungkin tidak ada yang presensi menggunakan Google Form gitu, tapi ada beberapa yang menggunakan Google Form misalnya. Jadi itu juga bagian dari kreativitas yang tercipta dengan adanya teknologi informasi. Kemudian ini yang akan nanti menjadi tugas teman-teman, yaitu terkait dengan ada sebuah prinsip ya, ada sebuah prinsip teknologi informasi yang dikenal dengan namanya high tech, high touch. Ya, jadi ini nanti akan menjadi tugas hari ini menjelaskan hal ini dan mencari definisinya, ya, definisinya, kemudian impact-nya terhadap kehidupan sehari-hari, dan ini ada kesenjangan sebenarnya antara high tech dan high touch. Tapi sedikit saya berikan bocoran bahwa high tech, high touch itu didefinisikan secara sederhana bahwa seharusnya semakin tinggi teknologi, ya, semakin high tech,
maka seharusnya kita semakin high touch. Jadi semakin meningkatkan apa ya, keramahan atau meningkatkan apa ya, semakin dekat orang antar orang seharusnya. Jadi semakin tinggi teknologi seharusnya orang akan semakin dekat gitu. Tapi yang terjadi sekarang adalah kebalikannya ya. Kalau kalian mungkin perhatikan bahwa semakin mudah kita berkomunikasi misalnya dengan adanya teknologi WhatsApp dan sebagainya, itu kan teknologinya semakin tinggi sebenarnya. Tetapi yang kita lihat adalah sekarang high tech semakin high tech, tapi yang ada bukan high touch, tapi adanya low touch ya. Jadi semakin tinggi teknologinya, orang semakin jarang untuk berinteraksi secara langsung, dan itu malah menjauhkan orang dengan orang sekitarnya. Ya, jadi yang terjadi seperti itu. Makanya nanti kalian akan saya minta untuk mempelajari tentang high touch dan high tech dan high touch ini. Kemudian terkait teknologi informasi, ya jadi ada proses di situ, ada proses untuk menangkap ya atau mengcapture. Ini proses dalam teknologi informasi atau fungsinya, yaitu yang pertama menangkap informasi, kemudian mengolah informasi, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali dan melakukan transmisi. Ya tadi sudah di awal sudah saya berikan ringkasannya bahwa ada 3 proses itu, dan ini juga sebenarnya pengembangan dari 3 proses yang ada di awal tadi. Kemudian keuntungan dari teknologi informasi, ya kenapa kita perlu teknologi informasi dan orang banyak yang menggunakan, itu karena ada kecepatannya. Jadi misalnya sebuah informasi itu cepat, jadi bisa didapatkan dari mana saja. Kemudian ada reliabilitasnya, ya jadi ketahanan dari informasi itu tetap terjaga. Kemudian konsistensi, jadi nggak ada misalnya informasi yang dikirim, misalnya kalian mengirim teks kepada temennya, misalnya ngomong halo misalnya kayak gitu, kemudian berubah di sana menjadi menjadi dia memperkenalkan nama, tidak mungkin. Jadi kalau kalian mengirim teks dengan halo, ya nanti yang sampai di sana halo gitu. Jadi itu disebut dengan konsistensi. Ya, kemudian juga informasi itu juga sifatnya presisi, jadi sudah sudah sangat presisi sekali, jadi tidak akan berubah-berubah. Gitu. Kemudian ini penerapan teknologi informasi di berbagai bidang, ya. Ini seharusnya kemarin menjadi tugas saat observasi, cuman karena ternyata observasinya tidak bisa berjalan seperti yang kita rencanakan, harusnya saya ingin meminta kalian untuk mencari bagian-bagian ini sebenarnya. Tapi di sini akan saya sampaikan bahwa teknologi informasi dalam berbagai bidang, ada di bidang akuntansi, ada bidang finance, ada bidang marketing, ada bidang produksi dan manajemen produksi, kemudian ada di manajemen sumber daya manusia. Ya, nanti untuk bagian MSDM nanti juga akan kita bahas ya. Jadi semoga saja bisa segera berakhir wabah ini, jadi kuliahnya bisa lebih normal kembali. Ini contoh penerapan dalam bidang teknologi, semoga bisa terputar di sisi kalian ya, karena ini bentuknya video. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, seorang pengusaha dituntut untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Keputusan tersebut tergantung pada seberapa cepat Anda menjual barang ini, berapa stok barang yang tersisa, produk dan layanan apa yang paling laku, berapa keuntungan bisnis Anda, berapa banyak hutang dan piutang yang jatuh tempo, dapatkah Anda membuat laporan keuangan dengan analisa bisnis secara real time? Bila Anda kesulitan menjawabnya, maka Anda belum memiliki sebuah proses bisnis yang terintegrasi, mulai dari pembelian, penjualan, stok, dan keuangan. Integrasi inilah yang dilakukan oleh aplikasi Zahir Accounting. Karena Zahir Accounting mengelola bisnis dan membuat laporan keuangan menjadi mudah. Kami membuat seluruh proses pelaporan ini menjadi sangat mudah. Pertama, cukup catat transaksi penjualan, pembelian, atau biaya pada form yang sederhana. Setelah itu, semua yang Anda butuhkan akan langsung otomatis tersedia. Mulai dari cetak faktur atau invoice, posisi stok terupdate, catatan hutang piutang, laporan keuangan, dan analisa bisnis, semua akan disajikan secara real time, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang tepat saat kebantu dibutuhkan. Silakan hubungi kami untuk presentasi lebih lanjut. Zahir Accounting, semua jadi mudah. Baik, itu contoh dari penerapan teknologi ya. Jadi sebentar, ini mumpung muncul saya share.
Oke. Ini enggak jadi tugas. Tugasnya jadi berbeda. Oke, itu contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang accounting ya, dalam bidang akuntansi. Nah, nanti tugas kalian sudah saya berikan di Google Classroom, nanti silahkan bisa dicek ya. Bentuknya nanti ada saya akan memberikan diskusi tentang high tech dan high touch. Nanti kalian saya minta untuk mencari definisi yang lain ya, dan tetap konsepnya bahwa usahakan jangan kopas ya. Jadi silahkan dicari definisinya dan kalian bisa memberikan dengan bahasa kalian sendiri. Itu yang lebih saya inginkan ya. Kemudian nanti bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian bisa analisis ya dari pengertian itu high tech dan high touch-nya, implementasinya seperti apa. Dan jika ada kesenjangan, nanti kalian bisa memberikan saran terkait high tech dan high touch itu seperti apa. Itu ya untuk tugasnya, dan nggak banyak sih. Dan ini akan saya berikan Judit sampai jam 9.30 ya. Nanti kalau misalnya kalian setelah ini masih ada kuliah, silakan nanti akan saya lanjutkan untuk ada yang memberikan loh. Ini apa sih? Oke, ini apa sih? Baik, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentarnya aja ya, yang di sini atau di bisa di bagian komentar untuk diskusi ini bisa. Oke, itu saja untuk penyajian materi hari ini. Silakan bisa dilanjutkan untuk sesi diskusinya, dan sudah saya post, silakan kalian bisa kerjakan mulai sekarang. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Ini saya stop untuk sharingnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.